Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram semester 1 Prodi PPKN. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri Anissa Triharyati. Dengan saya Dwi Firza Marsandi. Dan saya Rizky Mariana. Dan saya Arif Rahman. Tujuan kami di sini, kami ingin melakukan tugas wawancara untuk memenuhi mata kuliah ilmu negara dengan dosen pengampu Ayahanda Isnaini SPD MH MPD. Baiklah, langsung saja kami akan melakukan tugas wawancara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin wawancara saudara Radit terkait dengan ilmu negara. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan kami di sini yaitu terkait dengan ideologi negara. Nah, salah satu ideologi negara termasuk ideologi negara Indonesia yang ingin kami tanyakan yaitu kejelasan dari Pancasila itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan kami di sini, apa hal yang mendasari sehingga Pancasila sebagai dasar daripada ideologi negara? Apa hal yang mendasari itu semua itu maksudnya? Sehingga itu menjadi acuan serta pedoman hidup bagi umat Indonesia, masyarakat Indonesia. Oke. Terima kasih, saya langsung jawab ya. Jadi pertanyaan ini cukup menarik menurut saya. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi dan juga kenapa dijadikan pedoman hidup? Nah, sebelum kita merujuk kepada ideologi, kita jawab dulu apa sih itu ilmu negara. Itu dulu kita secara sederhana dulu dari awal. Ilmu negara itu secara intinya itu adalah antara berbicara hubungan negara atau apa arti dari negara itu. Nah, berbicara kepada ideologi itu adalah bagian kedua daripada pandangan hidup. Sebelum merujuk kepada ideologi itu harus ada dulu pandangan hidup baru dikatakan sebagai ideologi. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup? Karena ketika kita refleksikan kembali dari sejarah Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan itu siapa? Banyak leluhur dari agama-agama lain, dari suku-suku lain dan budaya-budaya lain, sehingga dipersatukan dalam ideologi Pancasila. Sebelum terbentuknya Pancasila, itu ada yang diusulkan dari bapak proklamator kita, yaitu nasionalisme, agamais, dan komunisme. Dan yang kedua, apa juga yang menjadi dasar sebagai Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara? Karena di situ merangkum seluruh inti-inti daripada nilai perjuangan, mewakili daripada agama-agama yang banyak. Katakanlah di Indonesia ini bukan satu agama kan begitu. Ada kalau nggak salah 6 agama, sehingga diwakili dalam poin pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mencakup sebagai nasionalisme kita. Yang kedua, keadilan. Itu juga mewakili semuanya dan juga persatuan. Dari poin pertama Pancasila dan poin terakhir Pancasila itu mewakili dari berbagai macam agama yang memperjuangkan kemerdekaan, sehingga Pancasila itu merupakan sebagai ideologi yang kokoh. Apa sih itu ideologi sebenarnya? Ideologi itu adalah merupakan pandangan hidup dari berbagai macam kelompok yang mempersatukan pandangan hidup. Nah, dalam ideologi itu ada yang berbicara keharusan, cita-cita, dan capaian. Kenapa dikatakan ideologi? Karena di situ mengandung inti daripada cita-cita. Apa cita-citanya? Yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan apalagi yaitu berbicara tujuan. Nah, dalam tujuan itu ada berbicara keharusan. Apa keharusan dalam negara Indonesia? Yaitu bertuhan. Tentunya itu diwakili dalam poin pertama. Dan itu mencakupi kenapa di Indonesia ini harus bertuhan. Nah, itu menurut saya jawaban yang paling singkat dan sederhana. Itu aja ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Saudara Bima Setiawan yang berkaitan dengan ilmu negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa maksud dari pertanyaan saya ini. Dalam suatu negara itu kan tidak secara otomatis terbentuk sendirinya. Pastinya mereka memiliki sejarah panjang sendiri-sendiri, dan tidak hanya itu, bentuk negaranya pun berbeda-beda, bergantung dengan latar belakang negaranya. Dan dalam suatu pembentukan negara itu ada 2 proses terjadinya negara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini itu, menurut sepengetahuan Anda itu bagaimana proses terjadinya negara secara primer dan secara sekunder?
Baik, mungkin saya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang berkaitan dengan proses terbentuknya negara, mulai dari rentetan sejarah yang juga membentuk sebuah negara, mulai dari secara primer dan sekunder. Nah, sebenarnya dalam proses pertumbuhan negara lewat pertumbuhan primer ini adalah salah satu proses pertumbuhan negara yang berangkat dari sekelompok orang, misalnya dari dalam tataran kekeluargaan. Nah, disitulah mulai rasa inisiatif untuk membentuk sebuah kelompok, sehingga di dalam ranah kekeluargaan ini membentuk yang namanya kepala suku. Nah, di dalam kepala suku ini juga mereka juga ada salah satu poin penting yang menjadi inisiatif mereka, bahwa di dalam ruang lingkup kepala suku ini dia akan mengatur wilayah-wilayah tertentu sehingga melakukan sebuah ekspansi wilayah, sehingga terbentuklah yang namanya sebuah kerajaan. Nah, di dalam kerajaan ini itu masyarakat juga sadar bahwa mereka tidak akan mampu kemudian hanya mematuhi perintah-perintah seorang raja, tetapi lagi-lagi disitulah mereka membangun sebuah upaya untuk memperluas wilayah kerajaan mereka, sehingga terbentuklah yang namanya negara nasional. Jadi mereka ingin membentuk yang namanya negara nasional, atau katakanlah di Indonesia. Nah, dari beberapa rentetan wilayah yang dicakupi oleh kerajaan, disitulah ada inisiatif mereka untuk membentuk sebuah yang namanya negara kesatuan, katakanlah di Indonesia. Nah, ketika misalnya mereka ini membentuk yang namanya sebuah negara nasional, itu mereka ada inisiatif. Jadi negara nasional ini kan hanya diperuntukkan untuk seseorang, atau berdasarkan daripada manajerial kepemimpinan yang otoriter, dalam arti tidak secara demokratis gitu. Sehingga disitulah para masyarakat memikirkan, ketika misalnya kita ini hanya diperintahkan oleh seorang katakanlah pemimpin yang tidak berdasarkan daripada pemilu dan lain sebagainya secara demokratis, maka mereka beranggapan ini tidak akan maju. Sehingga baru kemudian mereka membentuk yang namanya negara nasional, baru menggantikan dengan negara demokratis. Nah, begitulah hierarki daripada sebuah proses terbentuknya negara primer. Nah, dan sedangkan negara sekunder ini adalah bicara tentang suatu negara yang dulunya pernah ada. Nah, negara yang dulunya pernah ada, namun karena intervensi oleh negara yang lain, karena ada beberapa hal yang barangkali bisa menjadi suatu hal yang dipengaruhi oleh negara lain, sehingga masuk dan melakukan imperialisme atau sebuah penjajahan itu sendiri, sehingga mereka ini bisa menguasai wilayah-wilayah yang berada pada negara tersebut, dan menguasai walaupun pada ujung-ujungnya nanti tidak secara sah, tidak absah dalam pandangan negara-negara yang lain, tapi pada ketika misalnya terjadi bentrokan antar negara-negara ini, tapi secara persekutuan itu sah. Tapi kalau misalnya dalam pandangan negara lain itu terserah mereka, anggapan mereka itu antara sah dan tidaknya. Tapi bagi mereka yang sudah mencakupi di dalam yang sudah mengambil kekuasaan daripada wilayah tertentu atau negara tertentu, itu sah-sah saja gitu. Nah, artinya poin pentingnya dalam proses pembentukan negara sekunder ini, yaitu adalah dia bicara tentang negara yang dulunya pernah ada, namun karena ada mungkin barangkali yang menjadi ketertarikan negara yang lain, sehingga terjadilah intervensi oleh negara yang lain, dan sehingga mereka ini menguasai, sehingga terjadilah penjajahan gitu, dan lain-lain sebagainya, sehingga menguasai wilayah yang tidak ada tadi. Nah, mungkin sekiranya itu yang pengetahuan saya tentang bagaimana proses terjadinya negara primer dan sekunder. Baiklah, terima kasih atas waktu.
dari wawancara kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.